Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litania Amerta. Kali ini aku membahas tentang ranah privasi. Karena bagiku, privasi itu sangat penting gitu. Dan kita butuh orang-orang yang menurut kita percayai ketika menyampaikan privasi tersebut gitu. Nggak sembarang orang dong untuk mengetahui apa rencana kita, apa yang menurut kita privasi gitu. Ya mungkin terkesan nggak penting bagi orang yang mendengarkan gitu, tapi bagi kita sendiri yang mempunyai itu adalah satu hal yang berharga gitu. Ya oke gitu, kita telah memberitahu tentang privasi kita kepada orang tersebut, walaupun nggak ada jaminan keamanan dari orang itu gitu. Ya bisa aja orang yang selama ini kita percaya untuk menjaga kerahasiaan kita atau keprivasian kita gitu tentang suatu rencana, bisa aja dia diumbarkan, bisa aja itu menjadi senjata ketika untuk ngobrolin di belakang kita dan lain sebagainya gitu kan. Tapi gini, aku cukup respect sama orang-orang yang bisa ngejaga itu gitu. Aku cukup respect sama orang yang bisa membedakan mana yang privasi, mana yang publik, mana yang bercanda gitu. Ibaratnya ya ketika ngumpul di khalayak ramai, dia kayak bisa berbaur sebagaimana adanya, seakan-akan nggak tahu hal tersebut dari orang itu gitu. Ya kayak ya udah ngobrol-ngobrol biasa, bercanda ya bercanda biasa gitu. Nah mungkin setelah berdua baru menanyakan tentang privasi tersebut, ataupun gimana ya, ataupun misalnya orang tersebut pengen cerita gitu, ya udah gitu, cukup aku, kamu, dan Tuhan aja yang tahu gitu tentang obrolan ini gitu. Ya itu tadi yang aku bilang, mungkin yang menurut kita privasi itu terlihat biasa aja gitu bagi orang lain, terlihat nggak berharga gitu bagi khalayak ramai gitu. Tapi yang namanya privasi itu kan orang itu sendiri yang punya gitu, orang itu sendiri yang bisa merasakannya gitu. Ya bagiku tuh cukup penting lah gitu. Ketika kita merencanakan sesuatu, hanya orang-orang yang menurut kita terpilih gitu yang bisa kita ajak ngobrol, kita ajak minta masukan dari orang tersebut gitu. Dan ya ada satu hal kekesalan gitu ketika orang itu tuh tidak bisa membedakan itu, tidak bisa membedakan privasi dan bercandaan gitu. Misalnya kayak kita lagi nongkrong rame-ramai, terus ada orang yang kita anggap percaya, rupanya pas di situ tuh kayak membuka suatu topik yang mana topik itu adalah yang menurut kita privasi gitu. Ya diumbar lah tibanya gitu kan. Padahal kita nggak mau itu gitu, kita ya jangan dong gitu kan. Ibaratnya kayak kenapa harus diceritain gitu, sementara kita sendiri cukup malu untuk mengutarakan itu. Dan ya menurut kita itu privasi yang harus dijaga gitu. Terakhir terdengar oleh orang banyak, diketahui oleh orang banyak gitu, ujung-ujungnya yang ada kecewa pasti gitu, terus sakit hati juga gitu. Udah terlanjur kan gitu, jadi kayak mau ngebalikin keadaan pun gimana gitu. Ini tentang waktu gitu kan. Kayak ya paling seiring berjalannya waktu, ketika suatu hal yang kita anggap privasi itu telah menyebar luas, cara satu-satunya untuk menerima itu dia udahin aja gitu. Dia kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Ya walaupun hal-hal itu tuh butuh waktu gitu kan. Hal-hal itu tuh butuh segala banyak dramanya di situ gitu. Yang tadinya kita merencanakan sesuatu terus diketahui oleh orang ramai, bisa aja ide kita dicuri, bisa aja ada orang yang menunggu kita gagal dalam merealisasikan ide gitu, ataupun ada orang yang ini menyepelekan gitu kan, tentang kayak ya
kok mau kayak gini, nanti gini-gini gimana gitu, itu nggak bagus nih segala macam atau apapun lah itu gitu. Akibat ke ketidak bisa menjaga privasi dari orang tersebut gitu. Makanya aku kadang kalau misalnya ada nih temen atau orang-orang yang seperti itu, kayak ya udah ngobrol tuh secukupnya aja gitu, nggak usah sampai ke ranah-ranah privasi, ataupun bahkan ketika ditanya tentang pilihan gitu. Karena kayak ya udah nggak usah lah gitu, cukup orang-orang yang menurut aku percaya aja gitu ya. Dan gokilnya sejauh ini tuh ya aku berada di lingkungan orang-orang yang bisa aku percaya ketika aku menyampaikan suatu privasiku gitu, tentang rencana, tentang ide ataupun apapun itu gitu. Nah, jadi ada kejadian dari orang lain gitu ya, temanku tibanya gitu kan, tentang hal ini, tentang keprivasiannya gitu, yang telah dikecewakan lah gitu. Aku kira dulu itu ketika orang memberitahu suatu rencana dari orang lain, ya ibaratnya ketika privasinya itu terbongkar dari mulut orang lain ke khalayak banyak, itu tuh kayak sesuatu yang cepat aja terobati gitu. Rupanya enggak, kayak menyimpan suatu kekecewaan yang mendalam gitu, kayak sesuatu yang dikhianati gitu. Padahal ya apa sih, cuman ngobrol doang gitu, dan nggak ngobrolin orang tersebut, cuman ngobrolin tentang rencana ke depannya yang beginilah begitulah gitu. Nah, rupanya itu tuh lebih ini gitu, lebih menyakiti hati gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir kan, suatu hal berharga itu bukan dari privasi yang kita punya, tetapi dari kepercayaan kita terhadap orang itu gitu. Kita udah ngasih kepercayaan lebih kepada orang itu untuk menceritakan apa yang kita rahasiakan. Ujung-ujungnya dikecewakan, ujung-ujungnya dibuat kita sakit hati itu gitu. Ya ini gak, menurutku ya gitu, kayak seberharga-berharganya kita dengan privasi kita, lebih berharga lagi hubungan kita gitu dengan orang tersebut, hubungan kita dengan orang yang kita kepercayai gitu. Nah, ketika itu sudah rusak, kayak ada hal-hal yang canggung ketika bertemu gitu. Oke lah, anggap aja kita mempunyai suatu rencana, dan rencana ini kita anggap privasi gitu. Ya rupanya privasi tersebut ataupun rencana tersebut terbongkar lah gitu. Kalau bahasa tongkrongnya kayak bocor lah gitu si obrolan ini ke orang banyak gitu kan. Ya mungkin beberapa hari itu bakalan ya mungkin kita akan diejek ataupun hal-hal negatif akan datang, walaupun akan ada hal positifnya dari dukungan-dukungan tersebut gitu kan. Tapi yang membuat kita kecewa pertama kali itu kayaknya bukan tentang privasinya yang menyebar luas, tetapi tentang kepercayaan kita yang dipatahkan, tentang kayak ngerasa kita itu dikhianati sama orang tersebut gitu. Kayak aku udah ngasih kepercayaan ini samamu, tapi kok dipatahkan gitu. Itu jadi pada akhirnya ketika kita jumpa dimanapun jadi canggung aja gitu sama orang itu gitu. Ya gitulah, mungkin sekian podcast monolog dari Litania Amerta yang ngobrolin tentang privasi gitu. Karena kayaknya nggak semua orang lah terima kalau privasinya itu terbongkar. Ya kayak mana ya, aku kayak percaya aja bahwasanya kita semua mempunyai hal-hal rahasia di dalam diri kita masing-masing gitu. Ya ini menurutku aja, barangkali bagi teman-teman pendengar ada hal yang beda dari aku ucapkan, ada sudut pandang yang baru dari apa yang aku pandang selama ini gitu. Dan aku harap itu juga bisa didiskusikan di kolom komentar gitu. Dan ya
Aku minta maaf atas kekurangan ataupun perkataan-perkataanku yang gak tepat di podcast ini dan sebelum-sebelumnya. Aku dari Letenai Amerta. Sekian dan terima kasih. Boom.